doktor di bidang pendidikan media saya mengarahkan dalam ini saya mungkin ada kesan-kesan dulu dari Bu Model ya sebelum saya berikan kesannya mungkin ada sesuatu belum sempat diungkapkan oleh ya. Saya persilakan 5 menit. Terima kasih. Saya tadi alhamdulillah memberikan materi tadi mulai dari yang lain karena beda yang kita hadapi mahasiswa dan beda pula dengan orang-orang yang tadi seperti tadi yang luar biasa semuanya profesional tidak kalah hebat mungkin semuanya hebat-hebat jadi itulah yang membuat grogi pada saat tampil di depan tadi. Yang pertama kemudian pesan saya sangat bagus karena selama hidup saya baru tadi saya rasakan karena waktu itu saya kan lulus portofolio tidak sempat jadi baru sebelum hidup saya baru tadi saya rasakan mengajar di depan orang-orang yang profesional. Alhamdulillah itu suatu saat yang sangat berarti ya untuk selanjutnya dan pada saat tadi saya mengajar ya banyak sekali yang saya lupakan artinya ada yang saya ingin sampaikan terlupa itu mungkin jadi ya alhamdulillah saya membutuhkan juga kritik dan saran dari Bapak Ibu itu mungkin saja. Terima kasih. Yang pertama mungkin dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya setelah melakukan observasi atas penampilan Ibu Lucia membawakan materi puisi untuk bidang studi bahasa Indonesia. Yang pertama, kalau yang saya amati sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk perangkat pembelajaran, sudah disiapkan semuanya. Kemudian pada saat dulu membuka pelajaran, persepsi tadi bagus ya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengarahkan pemikiran siswa masuk kepada materi yang akan dibahas ya, dan itu sudah bagus, durasinya juga sudah cukup, artinya tidak terlalu lama. Penyajian materi sudah bagus, hanya tadi ini ya komentar untuk Ibu dulu. Pembagian kelompok tadi itu sepertinya menurut saya masih perlu diarahkan, karena tadi pada saat pembagian kelompok Ibu hanya berdiri di depan kelas, jadi mungkin masih perlu diarahkan lagi supaya masing-masing peserta itu jelas di mana dia, kelompok mana dia berada, dan ruang kelas tidak ribut. Yang berikutnya adalah ketika kelompok sudah dibagi, itu penjelasan yang diberikan kepada kelompok itu harusnya cukup jelas, artinya apa yang harus dilakukan kelompok ya, jadi harusnya ada instruksi yang jelas. Yang berikutnya, setelah siswa berada dalam kelompok, kelihatan bahwa tidak semua siswa dalam kelompok itu bekerja. Jadi ada beberapa orang yang hanya main ya, yang sibuk dengan urusannya sendiri tadi, ada yang chatting ya, dan itu terlewatkan ya. Ini mungkin kedepannya itu perlu ketika siswa
guru sebaiknya jalan untuk mengontrol setiap kelompok siswa, apakah mereka sudah benar-benar melaksanakan apa yang kita instruksikan atau tidak. Yang kedua, untuk melihat jangan sampai dalam satu kelompok itu ada siswa yang aktif, ada yang tidak aktif. Mestinya kalaupun ada kaitan antara cerpen dan puisi harus diangkat sampai dia bisa berpuisi. Jadi saya bilang tidak persepsi cerpen, kemudian pokok pembahasan puisi. Kemudian lagi yang saya lihat tadi pada saat pembagian kelompok, kenapa ada terjadi keributan atau siswa tidak fokus? Terutama karena mereka kurang mendapatkan penjelasan bagaimana memproduksi puisi. Yang banyak tadi penekanannya itu pada bagaimana membaca puisi, sementara anak-anak disuruh membuat puisi. Anak-anak tidak punya pengetahuan yang memadai untuk membuat puisi. Jadi yang tadi yang saya perhatikan, dan saya duduk paling belakang, jadi saya lihat betul yang berikutnya lagi. Yang membuat siswa juga tidak fokus itu sudah dikatakan oleh tadi. Kemudian yang mungkin yang disebutkan tadi adalah bukan sebenarnya pada penilaian yang dilakukan oleh siswa. Apakah ibu merasa yakin penilaian siswa itu akurat ataukah dan objektif? Dengan keterbatasan pemahaman mereka tentang materi ini, apakah ibu yakin mereka akan tepat menilai? Sekian itu saja, dan saya minta maaf setelah punya masalah dan terima kasih. Ini pertama saya itu karena yang mengajarkan kondisi ya. Ya bingung mempakai Dari segi penampilan, saya kira modern. Dari segi penguasaan, kemudian dari